kehidupan kami. Di awal pekan ini kami boleh berkumpul kembali di ruangan ini. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang minggu ini, kami mau didasari oleh kebenaran firman-Mu, sehingga perjalanan pekerjaan yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Dingin? Oke. Mari, saya belum menyiapkan slide. Kemarin 1 minggu kami di Solo dan Jogja, jadi berempat. Kemarin juga minggu pelayanan, jadi tidak sempat menyiapkan yang dilihat. Dan itu pun saya pikir itu baik supaya teman-teman semua bisa fokus kepada saya. Jadi tidak melihat slide-nya, lihat saya saja. Mari kita buka buku Tuhan dari Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Ya, ini di atas sudah. Dan kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan bibirnya Dan kemudian aku dengan akhirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang menghafalkan. ya, hari ini saya berbicara dengan tema penjahat terdidik. Penjahat terdidik. Saya ini diinspirasi dengan ada satu film. Jadi ada banyak anak-anak ini yang mereka ini tukang copet. Tukang copet, mereka berkumpul dalam satu ruangan. Mereka ini copet sana sini. Lalu ada orang dewasa, ada 2 orang dewasa bertemu dengan beberapa anak ini. Lalu orang dewasa ini bilang, "Kamu pencopet ya?" Anak ini bilang, "Iya om, kami pencopet." Nah, di sini ada pencopet? Oke, baik. Ya, kami pencopet. Kami kelompok pencopet. Lalu kedua orang dewasa ini berkata, nanggung jadi copet dengan hasil yang kecil. Lalu orang dewasa ini mengajak anak-anak itu datang ke depan gedung DPR. Terus orang dewasa ini berkata, "Kau lihat itu? Ya, keren itu om. Itu bagus itu gedung. Di situ banyak uang rakyat. Kalau mau copet, jangan copet di jalanan. Di situ kau copet. Banyak sekali duit di situ." Kaget anak ini kan. Oh ya, keren juga itu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya om? Belajar. Belajar. Jadi orang yang bisa mencopet di gedung DPR itu adalah orang yang terpelajar. Bagaimana kalau tidak sekolah bisa masuk di gedung DPR ya? Maka tema ini muncul, yaitu penjahat terdidik. Di sini ada penjahat terdidik. Bukan itu maksud saya. Ya, penjahat terdidik. Saya mau kayak
interaktif ya. Hari ini saya mau interaktif. Saya mau tanya, apa itu penjahat? Boleh angkat tangan, kasih tahu. Apa itu penjahat? Aduh. Hah? Belum pernah jadi penjahat. Nanti kita akan bahas, ternyata kita itu semua penjahat. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu penjahat? Kasih tahu ke saya. Terlalu berat memberikan satu definisi seorang penjahat. Tetapi menjadi penjahat itu sangat mudah. Ya tidak? Ya, penjahat itu tindakan pelanggaran yang disadari. Itu penjahat. Banyak definisi-definisi bahwa misalnya perlakuan yang melanggar hukum, melanggar undang-undang. Tapi saya mau katakan hari ini penjahat itu adalah tindakan pelanggaran yang disadari. Kalau tidak disadari itu bukan satu kejahatan. Ya, karena ketidaktahuannya. Yang menjadi kejahatannya adalah ketidaktahuannya dan ketidakingintahuannya. Penjahat terdidik. Lalu terdidik itu apa? Ada yang bisa mendefinisikan? Terdidik itu apa? Enggak juga. Hah? Terdidik itu apa? Terpelajar. Sudah diajar, apalagi? Ya, semua benar. Tidak ada yang salah. Jadi sudah belajar. Betul itu. Terdidik adalah orang yang terlatih, yang sudah terlatih. Orang yang terpelajar akan kebenaran dan tidak benar. Jadi orang terdidik itu dia memiliki dua pengetahuan, kebenaran dan ketidakbenaran. Bagaimana orang bisa mengetahui itu benar kalau dia tidak menyadari ketidakbenaran itu? Paham? Mudah-mudahan tidak. Ya, penjahat terdidik. Kita baca tadi dalam Yesaya ini adalah nubuatan Yesaya dan ditulis oleh Yesaya bahwa dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saya pikir ini salah satu ayat firman Tuhan yang sangat-sangat pedas buat orang-orang Kristen, orang-orang yang rajin ibadah. Tubuhnya dalam ruang ibadah, tapi pikirannya kemana-mana. Mungkin fokus, is okay, tapi setelah selesai ibadah apa yang terjadi kita tidak tahu. Ini sebenarnya mengerikan ini ayat firman Tuhan ini. Iya, kita kembali kepada tema. Kenapa orang bisa berbuat jahat? Kenapa orang bisa berbuat jahat? Ada yang bisa kasih alasan-alasan? Bagaimana Ibu? Dari dirinya sendiri. Cuma dari lingkungan. Situasional, apalagi? Dari Bapak segala dusta. Dari Bapak segala dusta. Nah, ini kita akan bahas nanti ini dari Bapak segala dusta ini. Apalagi? Ada yang bisa kasih alasan kenapa berbuat jahat? Hah? Dikhianati. Orang dikhianati ya? Apalagi? Balas dendam. Apalagi? Banyak. Banyak ya. Cuma saya mendefinisikan, oke, semua itu benar. Ada 4 yang membuat orang berbuat jahat. Yang pertama, harga diri. Ya, di Nias itu kita punya slogan begini, lebih baik mati daripada malu. Iya, itu slogan
orang niat. Jadi yang belum bertobat. Jadi itu slogannya zaman dulu begitu. Jadi kayak seperti malu itu orang tidak bisa menanggungnya. Orang lebih baik menanggung mati daripada malu. Harga diri, orang berbuat jahat karena harga diri. Ya, tidak mau direndahkan. Dia sadari bahwa kejahatan yang dia lakukan, tetapi karena harga diri, dia wajib melakukan satu kejahatan itu. Yang kedua, karena persaingan. Biasa ini karena persaingan orang sering curang. Di sini ada yang sedang bersaing soal gebetan. Biasanya itu main curang. Suka beli apa lagi tuh ya kan? Di Soko. Terus sering menjelek-jelekan orang lain karena persaingan. Minggu ini adalah minggu tes. Di situ juga terjadi persaingan. Mudah-mudahan teman-teman semua bukan penjahat. Amin. Yang menyadari bahwa menyontek itu adalah penjahat. Kalau Anda menyontek itu adalah penjahat. Ya. Masih belum kelihatan karena mulai minggu ini ujian. Jadi saya sedang memperingati. Ya. Mudah-mudahan. Oke, kemudian situasional, karena situasi mendesak. Tidak ada lagi jalan, merasa tidak ada lagi jalan. Maka orang berbuat jahat. Kalau lapar misalnya, udah lapar sekali, orang berbuat jahat, ambil aja dulu makanan yang ada. Ya kan? Urusan selanjutnya nanti lagi. Kemudian karena kebutuhan. Nah, orang berbuat jahat, misalnya orang korupsi, itu karena kebutuhan. Ada kebutuhan mendesak, ada juga kebutuhan berpoya-poya karena memang ingin kelihatan oke. Itu karena kebutuhan, maka dia berbuat jahat. Lalu apa jenis-jenis kejahatan? Banyak jenis-jenis kejahatan. Intinya jenis kejahatan itu adalah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi teman-teman, di dalam ayat yang kita baca bahwa diperingatkan bahwa bangsa Israel memuliakan Allah dengan mulutnya dan mereka memuji dengan bibirnya. Saya pikir mereka ini adalah penjahat-penjahat rohani. Ini adalah penjahat-penjahat rohani yang hanya memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan mulutnya saja, tetapi hatinya tidak. Umat Allah menghampiri Dia di dalam doa, ibadah, nyanyian dan pujian, sekalipun hati mereka tidak mengabdi kepada Dia atau perintah-perintahnya. Mereka bertindak seakan-akan penyataan Allah dan standar-standar kebenarannya itu tidak mengikat. Jadi firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita satu pesan bahwa kita kadangkala hanya beribadah secara karena budaya, mungkin karena kebiasaan, tetapi hati tidak. Saya pikir ibadah di Santosa Asi ini sangat-sangat banyak. Ya, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, berarti Selasa tidak, Kamis tidak. Ya, Rabu ya, berarti Selasa sama Kamis saja. Ya, tidak ada perkumpulan, tapi ibadah sehari-hari pasti ada kan? Apakah itu hanya sekedar formalitas saja? Sehingga kita menjadi penjahat-penjahat rohani.
Apa yang sudah berubah? Apa yang sudah meningkat? Kalau tidak ada yang meningkat, makin menurun, maka kita itu adalah penjahat-penjahat rohani. Holland hata-hata. Holland hata-hata apa itu? Ya, saudara, stop menyalahkan orang lain ataupun apapun itu terhadap kesalahan diri sendiri. Kejahatan, berbicara tadi soal kejahatan. Alasan orang berbuat jahat tadi, pastor senior mengatakan karena apa? Bosnya si penipu siapa? Bapak segala dusta. Nah, ada satu cerita di surga diadakan satu sidang. Semua berkumpul, malaikat-malaikat berkumpul, iblis juga ikut pada waktu itu. Lalu Tuhan berkata, bagaimana keadaan, bagaimana kondisi manusia? Ada yang mau disampaikan kah? Semua malaikat merasa ya udah, siapa tunggu-tungguan siapa yang mulai bicara. Lalu iblis angkat tangan begini, Tuhan saya mau bicara. Ya silakan. Tadinya saya mau cuti jadi iblis. Saya mau bersantai dulu. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat agak susah diatur manusia ini. Manusia ini agak susah. Dan saya pikir mereka lebih daripada saya. Maka saya mengajukan surat pengunduran diri jadi iblis. Lah kenapa? Begitu ya kan? Nah kenapa? Nanti tidak ada yang hitam dan putih jadinya. Ya, apa-apa mereka berbuat apa, iblis yang disalahkan. Mereka mencuri, iblis yang disalahkan. Ini gara-gara iblis. Bagi dua pun enggak. Bagi dua hasil pun enggak. Jadi saya lebih baik mengundurkan diri jadi iblis, biarlah mereka ada yang kayak manusia ini lebih berkompeten untuk menjadi. Maka dia mengundurkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ketika kita berbuat salah dan kita misalnya ketangkap dan sebagainya, yang kita salahkan iblis. Apa hubungannya sama iblis? Emang iblis ikut ngumpet juga di belakang itu? Seperti yang dahulu-dahulu yang sudah ketangkap kan? Apakah dia ikut juga menikmati? Tidak. Kau yang menikmatinya. Giliran ketangkap, yang disalahkan siapa? Iblis. Sekarang stop menyalahkan iblis, salahkan diri sendiri. Salahkan keputusan yang sudah diambil. Jangan salahkan iblis ya. Iblis tidak tahu apa-apa. Kasihan dia. Udah mau dihukum nanti, masih aja disalahkan sekarang ya. Kemudian kalahkan niat jahat dengan pengetahuan yang benar. Jika kita adalah manusia yang terdidik, maka mari mengalahkan niat-niat kejahatan itu. Ya, orang yang terdidik memang dia punya dua pengetahuan seperti tadi yang saya sampaikan, pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk. Ya, kita tidak bisa melihat hal yang baik kalau kita tidak menyadari hal yang buruk. Itu. Dan kita tidak dapat mengetahui kejahatan kalau kita tidak tahu kebaikan. Itu dia. Sama-sama. Tetapi apa yang terpenting? Yang terpenting langkah kita kemana? Nah, ke baik apa ke yang buruk? Kemudian stop menjadi penjahat-penjahat rohani. Ya, penjahat-penjahat rohani di gereja yang hanya datang semangat lalu setelah itu selesai. Ya, ada satu cerita soal kejahatan ini. Jadi ada satu bus itu berisi orang-orang jelek semua. Orang-orang jelek, lalu tabraklah. Kecelakaan itu bus, mati semua. Lalu mereka
diperhadapkan dengan malaikat. Berikan satu permintaan, langsung dikabulkan. Apapun itu langsung dikabulkan. Karena orang-orang jelek dulu mereka di dunia, mereka pengen keren, ganteng, cantik. Lalu yang pertama bilang saya mau cantik. Lalu malaikat mengubah dirinya menjadi cantik. Baru yang kedua, berikan satu permintaan, saya mau ganteng. Lalu malaikat membuat dia ganteng begitu rupa. Selanjutnya. Lalu yang terakhir ketawa saja. Tawa saja. Malaikat bingung. Kenapa ini orang ketawa terus dari tadi? Lalu giliran dia bilang, berikan satu permintaan. Dia ketawa aja terus. Hei, kau berikan satu permintaan. Saya mau semua orang itu jelek kembali. Itu kejahatan yang memang simple tapi menyakitkan. Ya, kadang-kadang kita orang berbuat jahat karena iri. Di sini ada yang iri. Nggak ada, banyak. Pak, jangan iri lah. Marilah menjadi penjahat yang baik, tapi tidak ada penjahat yang baik. Ya, marilah menjadi orang-orang yang baik. Tapi tidak ada penjahat yang baik ya. Penjahat tetap sekali penjahat tetap. Ya, kita adalah orang-orang yang terdidik. Ya, terdidik akan pengetahuan umum. Terlebih kita ini adalah terdidik akan pengetahuan rohani. Ya, dasar kita adalah firman Tuhan. Marilah menjadi orang-orang yang benar. Ya, saya pikir tidak ada orang manusia yang sempurna. Ya, cuma kalau kita sadari itu pelan-pelan mengubah. Ya, mari jadilah sempurna seperti Kristus. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, menyadarkan kami bahwa seringkali kami menjadi penjahat rohani yang terdidik. Ampuni kami ya Tuhan, dan ubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang taat dan setia pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tidak lama lagi tanggal 29 Maret. Tidak lama lagi. Sekarang sudah tanggal 10 hari lagi. Untuk melanjutkan apa yang disampaikan Sony. Apa yang mau dirancang dari semester 2, semester 4, semester 6, kamu merancang apa untuk 29 Maret?